Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 1941 diperdalam. Apa maksud kita dengan ini? Apa maksud para seperti persenjataanmu dengan diam-diam mengirim 5 klan pedang ke kuadran menara? Mungkin jika bukan karena turunnya medan perang kuno, kita tetap tidak akan tahu tentang mereka. Dan kau, peri surgawi, mengalihkan pandangannya sekali lagi. Apa maksud peri spiritualmu dengan merampas klan bintang yang dulunya berada di bawah naungan peri surgawi kita? Kau tidak hanya merampas mereka. Setelah kau merampas semua rahasia yang bisa kau dapatkan dari mereka, kau juga mempermalukan mereka, sebelum mengirim mereka ke Tower Quadrants juga. Bahkan ketika suasana tampaknya tidak dapat menjadi lebih tegang, udara berat itu malah bertambah. Kisah klan bintang adalah kisah yang hanya sedikit dipahami Dion, terutama karena dia tidak begitu peduli. Namun, dia sadar bahwa mereka telah mengalami penghinaan yang mengerikan di masa lalu. Garis pemisah antara peri surgawi dan peri spiritual tidak sejelas perbedaan antara peri lainnya. Akibatnya, terkadang peri spiritual memanfaatkan persyaratan longgar Luna terhadap bawahannya untuk merebut klan yang berguna bagi diri mereka sendiri. Peri tanah dikenal karena menyatu dengan tanah. Di antara mereka ada peri mineral seperti Little Rain yang masih belum terbangun dari menyerap peri api di dunia mistis api emas. Namun, mineral seperti Little Rain sebenarnya cukup langka. Di antara Earthen seperti, hanya Higher Existence Earthen yang dapat mengendalikan semua mineral seperti Little Rain. Tentu saja, ini juga karena yang disebut seperti sebenarnya hanya setengah seperti sementara Little Rain adalah seperti penuh. Sederhananya, peri tanah biasanya memiliki mineral, biji, dan logam tertentu yang lebih dapat mereka kendalikan. Para oracle seperti dikenal karena kemampuan meramal. Ini tidak berarti mereka mampu melihat ke masa depan, tetapi mereka memiliki pikiran yang sangat kalkulatif. Mereka adalah ras yang dikenal setara dan bahkan seringkali lebih cerdas daripada Sapientia. Beberapa di antara para jenius mereka dapat menguraikan masa depan menjadi berbagai probabilitas. Tetapi tidak ada kepastian dalam garis yang mereka buat, itulah sebabnya peri surgawi menolak peramal keberadaan tinggi secara terang-terangan. Para seperti persenjataan adalah yang paling lugas. Mereka memegang kekuatan militer terbesar dari aliansi seperti, ditambah dengan fakta bahwa kedekatan mereka dengan senjata biasanya membuat mereka kasar. Dan hasilnya adalah kelompok seperti yang cukup sombong. Terakhir, ada peri surgawi dan peri spiritual. Perbedaan mereka sulit ditemukan. Mereka berdua adalah peri yang memiliki berbagai afinitas energi, tetapi ada sedikit perbedaan. Peri surgawi lebih seperti elemen. Mereka dapat mengendalikan api, angin, air, del dengan mudah. Namun, ada juga afinitas yang lebih langka seperti ruang di dalam diri mereka. Di masa lalu, energi kekuatan bintang klan bintang termasuk di antara ini. Namun, roh-roh spiritual memiliki energi yang lebih samar-samar. Misalnya, keinginan iblis, keinginan sempoa klan Sapientia, energi yang sulit diberi label yang tepat. Seperti yang dilambangkan oleh istilah spiritual, biasanya energi-energi ini tidak terlalu berdampak langsung pada kekuatan dan lebih bersifat tambahan. Namun, hal ini tidak selalu terjadi 100%. Singkatnya, garis-garis yang tidak jelas ini kerap menimbulkan pertikaian antara kedua faksi tentang klan mana yang berada di bawah yurisdiksi mereka dan mana yang tidak. Kekuatan bintang merupakan energi samar yang sulit dikategorikan dan memiliki manfaat langsung dan tambahan, jadi tidak mengherankan afiliasi klan ini menjadi sasaran kecaman. Namun, jika klan bintang menolak mentah-mentah ajakan roh-roh, bahkan jika mereka 100 kali lebih berani, mereka tidak akan berani melanjutkan pertikaian konyol mereka. Lagi pula, karena tidak ada jawaban yang pasti, mengapa klan bintang perlu berpindah pihak? Namun, para leluhur klan bintang memilih dengan salah. Keputusan mereka yang buruk tidak hanya mengakibatkan kehancuran klan dan penghinaan bagi mereka, pengkhianatan inilah yang mengungkap rahasia yang selama ini Luna simpan rapat-rapat. Perseteruan ini sudah berlangsung lama. Apakah masalah ini akhirnya bisa diselesaikan sekarang, atau akan meledak menjadi perang besar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Melihat perkataannya hanya disambut dengan keheningan, seringai peri surgawi semakin dalam. Peristiwa hari ini adalah peringatan bagi kalian semua. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Sang Murni hanyalah puncak gunung es. Kalian semua percaya bahwa kalian telah memahami rahasia utama permaisuriku dengan mengetahui bahwa dia adalah anak surga, tetapi kalian tidak tahu bahwa sudah terlambat. Inilah kekuatan yang dapat diberikan oleh anak surga jika Anda mendapat dukungannya. Inilah jenis orang jenius yang dapat Anda besarkan juga. Namun, Anda memutuskan untuk melawannya. Yang tak bernoda mengharapkan balasan yang pantas atas kesalahan yang telah kau perbuat. Kau punya waktu 3 hari, tidak lebih dari sedetik pun. Saya yakin Anda dapat memutuskan untuk mengabaikan kata-kata saya. Namun, Anda mungkin harus bertanya pada diri sendiri.
Jika ini adalah generasi muda yang dibesarkannya, seperti apa kartu trufnya yang sebenarnya? Keringat dingin membasahi punggung para tetua ketika mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Anak-anak surga. Ketika mereka melahirkan, anak itu akan menjadi potensi tertinggi dari apa yang bisa dicapai oleh orang tua yang bukan anak surga. Mungkinkah para jenderal iblis yang mengikuti Dion semuanya adalah keturunan anak surga di bawah komando Luna? Pikiran yang menghancurkan itu membuat mereka semua merinding. Saat mereka mengetahui bahwa Luna adalah anak surga, semuanya sudah terlambat. Adalah mungkin untuk menaklukkan anak surga saat mereka masih dalam tahap awal pemahaman akan kekuatan mereka, tetapi begitu mereka dewasa, hal itu hampir mustahil. Satu-satunya keuntungan yang mereka miliki adalah menggunakan iman. Tetapi Luna sebenarnya menggunakan iman yang sedikit lebih banyak daripada yang mereka miliki secara individu karena dia mengendalikan 18 kuadran. Dan, kecuali mereka mendapat persetujuan dari semua anggota aliansi, mustahil untuk menggabungkan iman untuk mengeroyok satu orang, atau aliansi tidak akan lebih dari sekadar lelucon. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1942, tidak ada rencana. Jadi, ketika mereka mengetahui bahwa Luna kemungkinan menyembunyikan anaknya sendiri, mereka melihat sebuah peluang. Mereka mengatakan bahwa ini untuk perpustakaan abadi, tetapi semua orang yang cukup cerdik tahu betul bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan Luna sendiri. Kini, semuanya tampak menjadi bumerang. Situasi tiba-tiba menjadi benar-benar di luar kendali mereka. Tidak lama setelah dia menyelesaikan kata-kata tersebut, sesepuh peri surgawi dan yang lain dalam faksi mereka mulai menghilang. Saya harap jawaban Anda memuaskan. Atau kalau tidak, mulai 3 hari dari sekarang, para peri surgawi akan meninggalkan aliansi peri dan menyatakan perang. Kamu gila, raungan terdengar saat mereka menghilang, namun yang diterima hanya seringai jijik. Dion yang tengah berbaring santai di tempat tidur gantung dengan Amporae yang masih tertidur di dadanya, tersenyum ketika suara piringan hitam pecah itu terus terdengar. Siapa bilang membengkokkan kebenaran sedikit saja bisa menyakiti seseorang, gumamnya dalam hati. Tidak ada rencana, ya. Clara memelototi Dion. Sudah kubilang aku punya rencana, tapi kau tidak percaya. Kamu, Clara tiba-tiba merasa kesal. Dion memang mengatakan bahwa dia punya rencana, tetapi dia hanya mengatakan bahwa rencana itu akan mendatangkan malapetaka. Jika bukan karena fakta bahwa jiwa mereka telah menyatu dan dia dapat melihat aspek-aspek tertentu dari pikirannya selama beberapa saat terakhir. Dia benar-benar akan terus percaya bahwa Dion datang ke sini untuk tidak melakukan apapun selain membuat keributan. Oh ayolah, aku lebih dewasa dari itu. Aku pemimpin yang perkasa dari ratusan alam semesta, aku tidak sekecil itu. Clara memutar matanya. Jika aku benar-benar ingin membuat keributan, targetku adalah pertemuan Nephilim. Dion jelas sudah tahu tentang pertemuan Nephilim sejak lama, bukan karena apapun yang ditinggalkan Jade, melainkan karena Damaris. Lagi pula, bahkan jika yang lain tidak tahu kemana semua naga menghilang, karena keluarganya sangat dekat dengan klan naga kristal, mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Karena mengenalmu, kau akan melakukan keduanya, kata Riringan. Dion mendesah. Tidak kali ini, aku tidak mampu menunjukkan terlalu banyak kekuatanku saat ini. Sepertinya ada beberapa orang yang mengintai dan ingin tahu persis apa batasanku. Kurasa aku akan meninggalkan sedikit kejutan untuk mereka. Pertemuan Nephilim bukan hanya untuk generasi muda lagi. Kudengar bahkan ada peserta higher existence untuk beberapa bagian. Aku tidak bisa bergabung dalam tahap seperti itu tanpa bersedia memberikan segalanya. Aku tidak suka ide kalah dengan sengaja. Madeline terkekeh mendengar kata-kata itu. Mungkin hanya Dion yang akan mengabaikan fakta bahwa ada makhluk tinggi yang berpartisipasi untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin kalah dengan sengaja dari mereka. Dia benar-benar keterlaluan. Jadi kita tidak pergi? Tentu saja kita akan pergi. Aku punya firasat bahwa si bocah nakal Rose dan Jade itu telah bersembunyi di wilayah klan Nephilim selama ini. Terlalu berbahaya bagi mereka untuk tinggal sendirian, kita harus membawa mereka kembali. Ri, Clara, dan Madeline mengangguk dengan sungguh-sungguh, setuju sepenuhnya. Mereka juga merasa berterima kasih kepada Jade karena telah memberi mereka kesempatan kedua ini sebagai ganti nyawanya. Saat itu terlalu tidak menentu bagi mereka untuk sendirian. Tetapi, siapakah yang tahu bagaimana perasaan Rose jika dipanggil anak nakal mengingat kekuatannya saat ini? Ah, sepertinya mereka masih tidak bisa menahan diri. Dion menyeringai, merasakan 8 aura memasuki menara. Dan tampaknya mereka juga menjadi lebih pintar. Setidaknya mereka ingin kalah di luar mata publik kali ini. Aduh, para tetua ini tidak pernah belajar. Bahkan setelah aku memperingatkan mereka dengan matang, mereka tetap memutuskan untuk mengirim orang-orang bodoh yang ceroboh ini. Hanya butuh beberapa detik bagi para dewa perang untuk masuk ke dalam pandangan Dion. Namun, bagi indera abadi Dion, rasanya seperti dia telah menghabiskan waktu berhari-hari mengamati mereka. Sungguh disayangkan, tetapi tampaknya jurang pemisah antara mereka dan jenderal iblisnya masih ada.
Ini sudah diduga. Bagaimanapun, wakil komandannya baru saja menerobos ke alam Dao, sementara Jenderal Iblis lainnya masih mengonsolidasikan fondasi mereka dan bersiap untuk kesempatan yang sempurna untuk menerobos. Berdasarkan situasi saat ini, hanya dia dan Amporae yang dapat menandingi kedelapan orang ini dengan mudah. Madeline dan Ri mungkin dapat melakukannya jika mereka mengeluarkan semua kartu truf mereka, tetapi di tempat seperti ini, hal itu tidak sepadan. Sedangkan untuk Clara, dia masih terlalu hijau meskipun dia dengan cepat membaik. Pada akhirnya, Dion memutuskan membuang-buang waktu dengan pertarungan ini tidak ada artinya. Karena aliansi Sprite masih belum memahami tempat mereka. Kehadiran buas yang menyelimuti seluruh dunia mistik tiba-tiba meletus. 8 orang jenius yang tadinya dengan percaya diri melangkah maju tiba-tiba merasakan langkah kaki mereka tersendat. Seolah-olah mereka berjalan dengan susah payah di pasir hisap, indera waktu mereka mulai melambat dan terdistorsi, lutut mereka lemas dan gemetar. Sepertinya persekutuan peri tidak menganggap serius perkataan Sang Murni. Kalau begitu, kalian semua bisa tetap di sini dan berlutut sampai mereka datang menjemput kalian. Di sudut wilayah aliansi Nephilim, 2 wanita yang ada dalam pikiran Dion sedang berlatih jauh di dalam hutan bebatuan obsidian. Wajah Rose sudah jauh lebih dewasa, tetapi perawakannya masih cukup mungil. Dia memiliki ekspresi tegas, tetapi cantik saat dia menyaksikan pertarungan Jade dengan apa yang tampak seperti macan tutul bersisik obsidian. Adapun Jade, ekspresinya pun serius, bahkan dingin. Rambutnya telah berubah menjadi emas dari sebelumnya perak, sangat mirip dirinya di garis waktu sebelumnya. Lekuk tubuhnya sama menggairahkan dan membanggakan seperti yang diingat Dion. Dan telinganya yang runcing memiliki aura eksotis dan asing yang dapat membuat darah pria manapun mendidih. Bulan keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di punggung Jade, tubuhnya bergerak dengan lincah dan fleksibel saat ia menghindari serangan binatang buas yang tingginya pasti beberapa kilometer. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1943, akhir. Raungan halus keluar dari bibirnya ketika sinar yang menyilaukan melesat keluar dari manifestasinya. Menembus tengkorak binatang buas yang menjulang dan menyebabkannya runtuh menjadi tumpukan kotorannya sendiri. Jade melayang turun dari langit, napasnya berat. Dadanya yang naik turun sungguh pemandangan yang luar biasa, terutama bagaimana butiran-butiran keringat berkilauan tampak menghilang ke jurang yang dalam, tak pernah terlihat lagi. Ini masih agak kasar, tapi aku yakin kau setidaknya sudah memahami dasarnya sekarang, kata Rose dengan sedikit nada setuju dalam suaranya. Jade tersenyum ringan, menyeka keringat dari dahinya yang halus. Ketika Rose mengatakan kepadanya bahwa ada cara untuk memperbaiki kelemahan manifestasi klan Eostrenya, dia tidak mempercayainya. Dia telah pasrah untuk tidak menggunakannya lagi dan lebih dari sekadar ragu untuk mengikuti instruksi Rose. Meskipun jiwanya telah disembuhkan oleh inti jiwa yang berwujud yin, tidak ada jaminan bahwa jiwanya tidak akan terluka lagi. Jika itu terjadi, tidak ada inti jiwa lain yang dapat menyembuhkannya lagi. Namun, kenyataan ada di hadapannya. Bayangan yang membayangi perwujudannya telah terhapus. Di mana Anda menemukan solusi yang begitu hebat, Guru? Ada cahaya kompleks di mata Rose saat dia mendengar Jade memanggilnya seperti itu, tetapi dia hanya bisa menyembunyikannya pada akhirnya. Aku menerimanya dari tuanku sendiri, kata Rose ringan. Sebenarnya, solusi ini datang dari Dion dan Jade sendiri yang menyempurnakannya. Namun, Rose masih sangat tidak menyukai Dion dan tidak berniat memujinya dengan cara apapun, bahkan jika dia harus berbohong. Meskipun, menurutnya, ini bukan kebohongan besar. Lagi pula, Jade-lah yang menyelesaikan jalan itu sendiri, meskipun Dion-lah yang menuntunnya pada awalnya. Tuan, medan perang kuno akan segera datang. Bukankah sebaiknya kita kembali ke apa sebenarnya? Apakah menurutmu anak itu bisa melindungimu lebih baik daripada aku? Jika Dion ada di sini, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Sejak kapan Rose, yang lebih dari 1 dekade lebih muda darinya, mulai memanggilnya, Boy? Sepertinya dia benar-benar menghayati karakternya saat dia berperan sebagai guru Jade. Itulah alasan yang lebih kuat untuk kembali, kata Jade sambil menggertakkan giginya. Dari mereka berdua, dia adalah yang paling tidak ingin kembali. Dia tidak ingin berhadapan dengan Dion setelah semua hal yang telah dia lakukan. Namun, dia bahkan lebih tidak ingin membiarkan Dion menderita. Tuannya memiliki kekuatan dari makhluk tinggi. Jika Dion tidak memiliki kekuatan seperti itu untuk diandalkan saat medan perang dimulai, bukankah dia akan mati saja? Dia tidak bisa membiarkan itu. Kami tidak akan kembali. Alis Rose berkerut. Sudah selesai bicaranya, Junior duduk diam sambil memandang ke kejauhan. Seseorang akan berpikir bahwa dalam situasi seperti itu, dia akan mengamati suasana yang tenang. Mungkin melihat ombak laut yang gelap atau langit malam yang berkelap-kelip. Namun, ternyata tidak demikian. Faktanya, Junior sedang menyaksikan adegan berdarah. Beberapa binatang infernal embrionik bertarung satu sama lain dengan ganas, mencabik-cabik leher lawan mereka dengan gigi tajam berisi daging.
Darah dan pembantaian memenuhi ruang gelap, kabut merah gelap dipenuhi bintang-bintang bersinar di kejauhan sebagai latar belakangnya. Tetap saja, meski ada banyak binatang buas di sekitarnya, dan meski Junior tidak mengangkat satu jari pun untuk menyembunyikan kehadirannya, tidak ada satupun binatang buas yang berani mendekatinya. Malah, mereka menggigil ketakutan hanya saat melihatnya. Kalau orang lain melihat kejadian ini, wajah mereka pasti akan terlihat kebingungan. Binatang normal memiliki naluri yang membuat mereka menghindari lawan yang lebih kuat. Ini adalah bagian dari sifat yang membedakan mereka dari jalur manusia dan binatang. Namun, naluri ini sangat tumpul pada binatang infernal embrionik yang memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Jika ini tidak cukup untuk membingungkan Anda, ada sesuatu yang lebih aneh tentang atmosfer ini. Binatang-binatang infernal embrionik ini, yang saat ini sedang dalam proses bertarung sampai mati satu sama lain, sebenarnya semuanya beberapa kali lebih kuat daripada Junior. Faktanya, jika bahkan satu pun dari mereka, bahkan dalam kondisi mereka yang terluka parah, berbalik untuk menghadapi Junior, satu tarikan napas saja sudah cukup untuk memusnahkan tubuhnya. Akan tetapi, meski semua hal ini benar, para binatang tidak berani mendekati Junior. Tiba-tiba, wajah Junior yang tanpa ekspresi menjadi cerah. "Istriku, kau sudah datang." Ia tersenyum lebar, menoleh untuk melihat sosok Lilith yang gugup namun cantik perlahan melayang ke arahnya. "Istri." Mendengar perkataan itu, Lilith yang tadinya gemetar melihat ke arah binatang buas di kejauhan, tiba-tiba emosinya diliputi gelombang kemarahan. "Inikah yang kau sebut ikatan suami istri? Semua bualan tentang betapa kau menginginkanku, dan ternyata kau seorang Kasim?" Bahkan Lilith tidak tahu mengapa dia marah. Dia menyetujui pernikahan ini di saat dia merasa rentan. Bukan berarti dia merasa punya banyak pilihan sejak awal. Tapi, paling tidak, dia bisa menunda seperti yang dia lakukan dengan Sokzak di masa lalu, mengulur-ulur waktu. Namun, kali ini dia tidak melakukannya, mungkin dalam upaya untuk mendapatkan pria itu kembali. Lelucon macam apa itu? Pada akhirnya, bukankah itu ide pria itu untuk menikahkannya dengan putranya? Bagaimana tepatnya dia bisa mendapatkannya kembali dengan melakukan hal yang sama yang dia usulkan sejak awal? Dia benar-benar tidak bisa memahami tindakannya sendiri. Jadi, dia marah. Setiap kali dia melihat Junior, dia melampiaskan semua emosinya kepadanya. Namun, senyum itu muncul lagi. Senyum menyebalkan yang ingin ia hancurkan dengan tangan kosongnya. Setiap kali dia marah seperti ini, dia selalu membalas senyuman itu. Senyum itu penuh dengan cinta dan pengertian, seolah-olah dia akan menerima apapun yang diberikannya tanpa mengeluh. Itu adalah jenis senyum yang bisa dia andalkan, jenis senyum yang tanpa syarat. Jadi mengapa dia sangat membencinya? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1944, satu di hal yang sama. "Kenapa kau memanggilku ke sini?" kata Lilith sambil menggertakkan giginya. "Tempat ini sangat berbahaya. Jika salah satu dari binatang buas itu mulai menganggap kita lebih menarik daripada lawan mereka, kita akan mati." Junior tersenyum. "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, jangan khawatir. Adapun alasanku memanggilmu ke sini, untuk membicarakan beberapa hal." Alis Lilith berkerut. Ini pertama kalinya Junior berbicara dengan nada serius seperti itu padanya. Mereka telah menikah selama lebih dari setengah dekade, tetapi mereka hampir tidak bisa disebut suami istri. Mereka lebih seperti pengganggu dan korban. Ditambah lagi, mengingat pernikahan di dunia persilatan disegel dengan menyatukan dua jiwa menjadi satu, mereka bahkan bukan benar-benar suami istri, mereka hanya sebatas nama. Tetap saja, selama ini, Junior tidak pernah sekalipun bersikap seperti itu padanya, bahkan ketika dia melampiaskan seluruh amarahnya padanya. "Ada apa?" Suaranya terdengar semakin lemah, tanpa ia sadari. Entah mengapa, Lilith khawatir Junior akan menyingkirkannya, bahkan menceraikannya. Sebagian dirinya merasa bahwa ia pantas mendapatkannya, ia bukan istri yang baik. Ia tidak hanya tidak mendukung Junior sebagaimana seharusnya seorang istri, ia juga menurunkan kualitas hidupnya. Namun, pikiran yang tiba-tiba itu membuatnya menyadari bahwa dia merasakan keterikatan yang tidak dapat dijelaskan kepada Junior. Saat itulah dia memikirkan sesuatu. Jika itu orang lain selain Junior, apakah dia akan bisa mencibirnya karena menjadi Kasim? Atau apakah dia akan bernapas lega karena dia tidak pernah mencoba menidurinya? Ada apa dengan Junior? Apakah karena dia masih berkerabat dengan pria itu sehingga dia merasa lebih nyaman dengan ide itu? Bahwa dia tidak merasakan rasa jijik yang sama seperti yang dia rasakan terhadap Sokzak? Apa sebenarnya itu? Sudah saatnya aku mengatakan yang sebenarnya. Junior berpaling dari Lilith seolah-olah dia tidak tahan melihatnya saat ini. "Aku bukan putra Dion. Dia dan aku adalah satu kesatuan. Dia adalah aku, dan aku adalah dia. Aku adalah klon yang diciptakan oleh jiwanya dan diinfus ke dalam kerangka seseorang yang pernah memegang konstitusi Dewa Kematian." Lilith berdiri membeku dalam kabut merah gelap Chaos Universe. Seolah-olah dia telah disambar petir.
Apa yang kau katakan padaku? Keterkejutan Lilith langsung berubah menjadi amarah. Apakah lelaki itu benar-benar harus melakukan hal sejauh ini? Menyiksa dan mencabik-cabik emosinya seolah-olah itu tidak berarti apa-apa baginya. Kalau dipikir-pikir selama ini dia pikir dia sedang menggenggam takdirnya sendiri, hanya untuk mengetahui bahwa dia sedang bermain sesuai dengan keinginannya selama ini. Lilith mulai tertawa, aliran air mata yang tak terkendali jatuh dari pipinya. Inikah yang kau pikirkan tentangku? Bahkan setelah sekian lama, aku baru saja jatuh ke dalam salah satu rencanamu. Apa tujuannya kali ini? Melumpuhkan Devil Quadrantsku sepenuhnya? Kurasa aku seharusnya senang karena kau menganggapku sangat berharga bagi ayahku. Tapi kau salah. Rencanamu tidak akan berhasil kali ini. Junior mendesah. Kau salah paham. Apa yang aku salah pahami? Dasar bajingan. Amarah Lilith meledak. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tercabut dari tubuhnya, menghancurkan asteroid-asteroid yang melayang acak dan bertabrakan dengan tubuh Junior. Dia tampak benar-benar bertekad membunuh Junior karena dia melepaskan segalanya. Kekuatan yang mungkin hanya bisa ditandingi oleh para ahli Dao menengah mengalir dari tubuhnya yang rapuh, tetapi air mata yang jatuh dari pipinya menceritakan kisah yang berbeda. Kisah yang menyiksanya dengan rasa sakit dan penderitaan yang tak berujung. Punggung Junior hancur oleh cahaya pedang Lilith. Meskipun dia tidak bergerak sedikit pun, punggungnya telah berubah menjadi bercak darah dari daging dan darah yang hancur, membanjiri jubah abu-abunya dengan warna merah tua. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, juga tidak membalas. Mungkin orang lain akan mati karena serangan ini, tetapi pemahaman kematiannya terlalu dalam. Bahkan jika dia semakin tenggelam menuju kematian, dia akan mampu melindungi kekuatan hidupnya. Tubuh dewa kematiannya memastikan hal itu. Akhirnya, Lilith merasa lelah. Bahu rampingnya terasa sakit dan air matanya mengering, berubah menjadi bercak-bercak garam yang menodai pipinya yang lembut dan halus. Melihat dia terdiam, Junior perlahan mulai berbicara. Bahkan tubuh utamaku tidak mengerti sejauh mana aku adalah dia. Sampai sekarang, dia benar-benar memperlakukanku sebagai pria yang terpisah, sebagai saudara dan bahkan sebagai anak. Ini adalah kebenaran. Alis Lilith berkedut karena marah, tetapi kinya telah mengering. Bahkan jika dia ingin menyerang lagi, dia tidak memiliki kekuatan. Mengenai bagaimana dia masih mengambang dalam kondisi ini, bajingan, penuh perhatian, ini telah menggambar susunan pertahanan di bawah kakinya dan bahkan melindunginya dari unsur-unsur alam. Jika terserah padanya, dia akan pergi tanpa mendengarkan alasan-alasan yang tidak jelas itu, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Junior terdengar menggelikan baginya. Bagaimana mungkin pencipta klon tidak mengetahui sesuatu yang mendasar seperti itu? Pemilik klon macam apa yang menganggap klon mereka sebagai entitas yang terpisah? Alasan macam apa ini? Jalan yang harus kutempuh adalah jalan yang sulit. Namun, jika aku ingin mencapai puncak dunia dan memastikan orang-orang yang kucintai dapat tetap berada di sisiku, aku harus menjalaninya. Orang-orang terkasih ini, termasuk kamu, Lilith. Lilith gemetar mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Jika kata-kata kloningannya benar, mengapa tubuh utamanya begitu kejam padanya? Junior terkekeh pelan, mengabaikan rasa sakit luka di punggungnya. Mungkin kedengarannya aneh untuk mengatakan tentang diriku sendiri, tetapi aku memang idiot. Aku bisa bersikap kejam kepada musuhku, tetapi aku bahkan lebih kejam kepada diriku sendiri. Istilah masokisme bahkan tidak cukup untuk menggambarkan diriku sendiri. Sekalipun tubuh utamaku menyadari bahwa dia punya perasaan padamu, dia akan mengabaikannya, dia akan menguburnya. Dia lebih baik menderita seumur hidup melihatmu berada di pelukan pria lain daripada bertindak berdasarkan perasaan itu. Mengapa? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1945, saya tidak mengerti. Pertama, dia tidak mengerti dari mana perasaan ini berasal. Dalam benaknya, dia jarang berinteraksi denganmu, dan sebagian besar interaksinya adalah sebagai musuh. Tidak masuk akal baginya bahwa dia memiliki keinginan untuk melindungi dan menghargaimu, jadi dia melakukan yang sebaliknya. Dia menjauhimu, dia membencimu, dia benar-benar kejam padamu. Kepribadian tubuh utamaku, dan kurasa bisa dibilang kepribadianku sendiri, adalah kesombongan yang tak terkendali. Namun, kesombongan dalam bentuknya yang paling murni. Bentuk yang bahkan menuntut kita untuk memenuhi standar tertinggi, standar yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh manusia normal. Karena dia sudah memutuskan bahwa dia berutang terlalu banyak kepada istrinya, dia tidak akan pernah melewati batas itu. Dia tidak akan pernah menerima wanita lain lagi. Lilith merasa amarahnya mereda, bukan karena dia telah mendengar sesuatu yang dia pahami sejauh ini, tetapi karena dia merasa kehilangan semangat. Bagaimana dia harus menanggapi hal ini? Lalu kenapa? Apa gunanya semua ini? Kenapa kau lakukan ini padaku? Seperti yang kukatakan, ada banyak hal yang belum dipahami tubuh utamaku. Namun, aku memahaminya. Aku tahu bahwa di kehidupan ini, kehidupan terakhir, dan kehidupan mendatang,
Kau, Lilith Sacharo, hanya bisa menjadi wanita Dion Sacharoku dan bukan milik orang lain. Siapapun yang menghalangi ini hanya pantas mati. Untuk kedua kalinya hari itu, Lilith merasa seolah-olah dia terdiam. Kau, kenapa kau berkata seperti itu? Aku tidak mengerti, Junior. Tidak, Dion berbalik, melayang ke sisi Lilith dan dengan lembut menempelkan tangannya di pipinya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kujelaskan kepadamu secara keseluruhan. Meskipun aku seorang masokis, beberapa orang juga akan menganggapku cukup cerdas. Jika aku memberitahumu terlalu banyak, tubuh utamaku akan memahami banyak hal terlalu cepat dan terlalu dini. Jika dia melakukannya, itu bisa merusak rencana yang telah kita susun dengan tekun. Bahkan, melakukan hal itu bisa menghancurkan segalanya. Lilith tanpa sadar bersandar di tangan Dion, matanya terpejam. Ia merasakan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan saat ia berada di samping ayahnya. Yang bisa kukatakan kepadamu adalah saat ini ada segel yang sangat kuat di jiwaku. Segel itu memiliki 3 lapisan, 2 diantaranya telah rusak. Namun, 2 lapisan pertama tidak dapat dibandingkan dengan yang terakhir. Jika segel itu rusak di alam fana, bahkan dengan perlindungan yang telah kupasang, semuanya akan hancur. Satu-satunya cara untuk merusak segel terakhir dengan aman adalah dengan naik ke alam yang sama sekali baru, alam tidak akan berhasil. Lilith terbangun, wajahnya memerah karena tindakannya yang tidak dapat dijelaskan. Dia mencoba mundur selangkah, tetapi Dion mencengkeram pergelangan tangannya dengan ringan sebelum dia bisa melakukannya. Dion tidak mengerahkan banyak tenaga, tetapi entah bagaimana dia merasa tidak dapat menjauhkan diri dari mereka, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Segel ini, katanya pelan. Kenapa segel ini hanya memengaruhi tubuh utamamu? Kenapa kau tidak sebodoh dirimu yang lain? Dion mendesah. Meskipun jiwaku dapat diduplikasi, mustahil untuk menduplikasi segel itu. Sejak aku lahir, aku menyadari banyak hal yang tidak dimiliki tubuh utamaku. Namun, selama ini aku berpura-pura menjadi orang yang berbeda. Tubuh utamaku percaya aku tidak mewarisi bakat jiwanya. Padahal sebenarnya pengembangan jiwaku yang lambat adalah hasil dari penggunaan sebagian besar kekuatan jiwaku untuk menyembunyikan pikiranku yang sebenarnya darinya. Juga, aku tidak punya pilihan selain memperlambat kultivasi jiwaku. Jika aku membiarkan kekuatan jiwaku tumbuh pada kecepatan normalnya. Ketika tiba saatnya aku menyatu dengan tubuh utamaku sekali lagi untuk melengkapi konstitusi yang sempurna. Penggabungan kekuatan jiwa kami sekali lagi akan menyebabkan rencanaku berakselerasi lebih cepat dari seharusnya. Lalu, kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Tanya Lilith lembut. Bukankah lebih baik jika kau tidak menceritakannya sama sekali? Karena 2 alasan, kata Dion sambil tersenyum tipis. Pertama, aku tidak tahan melihatmu menderita seperti ini lagi. Tubuh utamaku tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya kepadamu, tetapi aku ingin kau tahu bahwa kau dicintai. Tapi kenapa? Kenapa kau mencintaiku? Lilith mendongak, menatap Dion dengan tatapan penuh harap. Dion tertawa terbahak-bahak, menarik Lilith ke dalam pelukannya dan mencium keningnya. Kau adalah prajurit kecilku. Di antara istri-istriku, hanya Amporae yang mencintai pertempuran seperti dirimu. Kau wanita kuat dengan pikiran keras kepala meskipun kau telah menghabiskan 5 tahun terakhir merengek seperti bayi kecil. Lilith mungkin akan marah jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, tetapi mendengar kata-kata itu diucapkan oleh Dion, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Dia benar-benar telah bertindak tidak seperti biasanya selama beberapa tahun terakhir, seolah-olah dia hanyalah wanita yang lemah. Akan tetapi, ini hanyalah dampak pengkhianatan Dion terhadap dirinya. Istana mimpi buruk itu telah membuatmu dingin dan menjauh. Tetapi aku tahu bahwa Lilith kecilku paling suka bersenang-senang dan bersikap riang. Aku telah melihat caramu bermain dengan kedua adik laki-lakimu. Itulah Lilith yang ku kenal. Lilith tersipu, menyembunyikan kepalanya di dada Dion. Ini adalah daumu untuk menjadi bebas. Untuk tidak khawatir tentang masa depan seolah-olah masa depan tidak terbatas. Dao keabadianmu, ini adalah akarnya. Lilith gemetar hebat. Dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, bahkan ayahnya sendiri. Mustahil bagi Dion untuk mengetahui hal ini. Kecuali, Lilith mendongak dan menatap mata Dion. Ia menemukan tatapan yang sama yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun, cinta dan kasih sayang yang lembut yang telah membuatnya kesal berkali-kali sebelumnya. Namun sekarang, tatapan itu hanya membuatnya merasa hangat. Dia tahu bahwa Dion tidak mengucapkan kata-kata kosong. Dia benar-benar mengenalnya. Dia tidak mengerti bagaimana Dion memahaminya begitu dalam, tetapi entah bagaimana itu tidak penting lagi baginya. Yang penting adalah bahwa ini sekarang adalah kebenaran mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1946, apapun. Alasan kedua aku menceritakan ini kepadamu sekarang adalah karena aku butuh bantuanmu, kata Dion lembut. Apa saja? Lilith langsung menjawab.
Pertama, Dion melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, bukan hanya dua di langit yang tidak peduli dengan binatang infernal embrionik yang bertarung sampai mati di sekitar mereka, tetapi tiga. Lilith berkedip. Saru, tiba-tiba, sedikit pemahaman muncul di mata hitam pekat Lilith saat dia melangkah mundur dari pelukan Dion. Tatapan mata Saru saat dia melihat ke arah Dion adalah tatapan yang sama persis dengan yang dia bayangkan. Aku harus bergantung pada kalian berdua. Sebentar lagi, serangkaian peristiwa tertentu akan terjadi yang akan membuat Mortal Plane menjadi kacau, namun tubuh utamaku tidak akan berada di sini saat ini terjadi. Entah tubuh utamaku menginginkannya atau tidak, katalis untuk peristiwa ini akan mengirimnya ke Immortal Plane tanpa terkendali. Saat ini terjadi, kita bertiga harus bersamanya. Dion menggenggam tangan Saru dan Lilith yang kecil dan lembut. Kulit coklat halus Saru, kulit putih Lilith yang tanpa tulang. Keduanya terasa begitu nyaman di tangannya. Kenangan masa lalu yang telah lama berlalu dengan cepat melintas di benaknya. Mengenai pesawat mortal ini, kita harus mempercayakannya kepada anggota klan Sacharo lainnya dan berdoa agar mereka bertahan sampai kita kembali. Saru dan Lilith tak kuasa menahan tekanan yang kuat dari kata-kata Dion. Meskipun mereka bersedia membantu, ada banyak hal dalam situasi ini yang bahkan Saru tidak mengerti. Seseorang harus memahami bahwa firasat Saru tentang pemahaman itu berasal dari sutra hati yang dipraktikkannya. Dengan itu, ada hubungan tertentu yang dapat dilihatnya antara dirinya dan Dion yang tidak dapat dijelaskan dengan cara biasa. Akibatnya, ia membuat kesimpulan tertentu untuk dirinya sendiri, tetapi meskipun demikian, kesimpulan ini bukanlah kebenaran sepenuhnya. Akan tetapi, dilihat dari sikap Dion saat ini, dia tidak punya niatan untuk menjelaskan semuanya sepenuhnya. Saru, darah gajah ilahi milikmu sangat sedikit dalam kehidupan ini. Kita harus menghabiskan waktu dari sekarang hingga turunnya medan perang kuno untuk memurnikannya. Hanya jika darah itu dimurnikan hingga mencapai puncaknya yang sebenarnya, kamu akan mampu menahan penindasan dari alam abadi. Garis keturunan gajah ilahi milikku, apa yang kau ingin aku lakukan? Klan Shruti telah melakukan banyak upaya dan penelitian untuk menemukan metode pemurniannya, tetapi belum menemukan banyak keberhasilan. Dion tersenyum. Denganku di sini, kau tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Kami akan menggunakan benih iman indera milikmu dan katalis serta pengorbanan. Kami kemudian akan mereformasi tubuhmu sesuai standar puncak sejatimu. Pengorbanan, mata biru menawan Saru berbinar penuh rasa ingin tahu. Mungkin yang lain akan dengan keras menolak gagasan menyerahkan sesuatu sekuat benih iman, tetapi Saru telah mempercayai Dion tanpa syarat sejak lama. Dion mendengus pelan. Indra hanyalah muridmu. Dia akan sangat bahagia jika tahu benih imannya membantumu mendapatkan kembali kekuatanmu yang sebenarnya. Benih iman sebenarnya hanyalah sisa-sisa fana dari mereka yang gagal menyempurnakan tubuh fana mereka. Kekuatan sejati sepanjang sejarah tidak meninggalkan benih iman, dan dengan demikian, keinginan mereka tidak diwariskan melalui siklus reinkarnasi. Ironi dari semua ini adalah bahwa mereka yang kita sebut pahlawan atau dewa dan sembah di alam fana sebenarnya adalah mereka yang inferior dan kurang. Mereka yang benar-benar hebat bangkit dengan benih iman mereka, memanfaatkan tubuh fana mereka dan mengembangkannya untuk menahan tekanan dari alam abadi. Pakar seperti Abraxas tidak pernah terdengar di alam fana, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka kuat. Kau, Saru kecilku, dan kau, Lilithku, keduanya adalah pakar berkaliber ini. Sayangnya, wajah Dion menjadi gelap, teringat sesuatu yang tidak diinginkannya. Saru dan Lilith saling menatap, tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Mereka bisa melihat kesedihan di mata Dion, tetapi mereka juga tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dion menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia telah melalui semua ini agar mereka bisa berada di sisinya sekali lagi. Karena mereka sekarang ada di sini, apa gunanya merasakan kesedihan masa lalu? Dengan pandangan baru dia tersenyum dan mengalihkan perhatiannya ke arah Lilith. Lilith, jalanmu akan jauh lebih sulit daripada Saru. Kenapa? Tanya Lilith penasaran. Kau tidak memiliki konstitusi khusus atau garis keturunan khusus. Sepanjang hidupmu, kau hanya memiliki pedang. Inilah yang membuat prestasimu begitu mengesankan. Lilith tersipu. Ia tidak tahu mengapa ia tiba-tiba kembali menjadi gadis kecil. Tetapi ia juga tidak mempermasalahkan perasaan itu. Dipuji oleh Dion membuatnya merasa senang. Meskipun aku sangat ingin kau mengikuti jalan ini sekali lagi dan percaya pada pedangmu, itu akan memakan waktu terlalu lama. Dan, mengingat keadaan sekarang, kita hanya punya waktu 80 tahun lagi. Saat ini, ilmu pedangmu terhenti di alam keempat, benar kan? Kebahagiaan Lilith memudar. Dao pedangnya yang selalu tampak berkembang tanpa hambatan memang terhenti akhir-akhir ini. Tetapi, saat dia sedang merasa sedih, dia merasakan ada tangan hangat di kepalanya. Tidak perlu bersedih, ini salahku. Bagaimana kau bisa fokus pada jalan abadimu yang riang jika suamimu ini selalu membuat hidupmu seperti neraka?
Lilith berkedip dan menyadari bahwa itu benar. Namun, dia tidak lagi tega menyalahkan Dion. Mulai sekarang, kau tak perlu khawatir lagi. Istana mimpi buruk, masa depanmu, masa depan orang-orang yang kau cintai. Biarkan aku yang menanggung semuanya. Lilith tersenyum, setelah kejadian hari ini, dia benar-benar merasa bebas. Entah bagaimana, mengetahui Dion benar-benar mencintainya dan mengangkat semua beban yang dia rasakan. Bahkan masalah istana mimpi buruk tidak lagi menjadi perhatiannya. Menurutnya, kuadran iblis yang jatuh ke tangan suaminya adalah untuk keuntungan mereka. Mengapa dia harus khawatir mengenai hal itu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1947, sementara. Pada saat itu, dia sudah bisa merasakan penghalang ke alam Dao kelima melemah drastis. Jalan menuju alam Dao ke-9 menjadi seperti jalan yang jelas baginya. Mungkin bahkan menerobos alam hukum tidak akan menjadi masalah baginya dalam tubuh fana ini. Untukmu Lilith kecil, aku telah menyiapkan sesuatu yang istimewa. Semua orang percaya bahwa hanya ada satu cara untuk transen, tetapi itu tidak benar. Bagimu yang tidak memiliki konstitusi atau garis keturunan khusus, tidak ada masalah untuk membuang tubuh fanamu sepenuhnya. Yang penting adalah dirimu dan pedangmu. Legenda tentang manusia yang melampaui dunia tanpa mengolah satu hari pun dalam hidup mereka bukanlah sesuatu yang salah. Dion dengan ingatannya yang tersegel mengira bahwa ini hanyalah cerita yang bagus. Tetapi Dion dengan ingatannya yang terbuka telah bertemu dengan orang-orang ini di alam abadi. Aku akan mengajarimu cara membuang segalanya dan menjalani jalanmu. Kau tidak perlu lagi berkultivasi, baik itu tubuhmu maupun kimu. Yang perlu kau lakukan hanyalah fokus pada pedangmu dan kau akan melampaui kami semua. Bagimu, 80 tahun sudah terlalu lama. Dion menatap ke kejauhan dan mendesah. Setelah aku menunjukkan jalannya, kalian harus pergi ke lokasi yang kuberitahukan di aliansi Nephilim dan menemukan Jade dan Rose. Rose akan keras kepala, tetapi tidak aman bagi mereka untuk sendirian. Sementara klonnya berbicara tentang hal-hal yang tidak diketahuinya, tubuh utama Dion sebenarnya tersenyum tulus. Apa yang membuatmu tersenyum? Apa kau suka menyiksa orang? Ri terkekeh, menatap ke arah 8 orang jenius yang berlutut dengan sedikit rasa kasihan. Mereka adalah putra dan putri suci dari klan masing-masing dan bahkan ras Sprite secara keseluruhan. Namun mereka dipaksa berlutut oleh seorang pemuda yang bahkan tidak melirik mereka sedikit pun dari awal hingga akhir. Bahkan, untuk memperburuk keadaan, pemuda yang sama ini sedang bersantai di tempat tidur gantung dengan seorang wanita cantik yang tak terlukiskan tidur di lengannya. Kapan mereka pernah menderita penghinaan seperti itu dalam hidup mereka? Tidak seperti itu. Sepertinya hubungan Lilith dan Junior akhir-akhir ini semakin dekat, kata Dion sambil tersenyum. Meskipun Dion tersenyum, istri-istrinya, selain Amporae yang sedang tidur, menunjukkan ekspresi kecewa di wajah mereka. Mereka tidak setuju dengan keputusan Dion untuk menikahkan Junior seperti ini, terutama karena dia sudah lama membenci perjodohan. Hal itu tampak tidak seperti karakternya. Namun, mereka tidak bisa berkata banyak karena mereka tahu bahwa Junior memiliki perasaan terhadap Lilith. Karena Lilith setuju, siapa mereka yang akan membantu? Selain itu, jiwa mereka menyatu dengan jiwa Dion. Tidak banyak yang bisa dia sembunyikan dari mereka. Yah, ini tidak sepenuhnya benar. Sama seperti Junior yang dapat mengorbankan sebagian potensi jiwanya untuk menyembunyikan sesuatu dari Dion, Dion sendiri, yang kekuatan jiwanya jauh melampaui istri-istrinya, juga dapat melakukannya dengan pengorbanan yang jauh lebih sedikit. Akibatnya, meskipun istri-istri Dion tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Dion terhadap Lilith, mereka tetap curiga. Namun, mereka tidak bisa marah pada Dion karena menghindari wanita. Bukankah itu lelucon terhebat di dunia? Meskipun Madeline dan bahkan Amporae tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Dion, Ri dan Clara berada di perahu yang berbeda. Itu sudah menjadi penghalang besar bagi mereka untuk bisa bersama Dion sekarang. Dan meskipun sebagian dari hambatan itu telah terkikis selama bertahun-tahun saat mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa Dion, itu tidak sepenuhnya hilang. Apakah itu berarti kau akhirnya memutuskan untuk memberinya Fuset Meridian? Tanya Madeline, menghilangkan suasana aneh itu. Dion mendesah. Aku sudah memutuskan untuk memberikannya padanya karena kalian semua bersikeras. Sekarang, semuanya jadi lebih mudah. Aku sempat khawatir tentang hubungan mereka sebelumnya, tetapi tampaknya mereka sudah saling berdamai. Ini bagus. Dengan kekuatan Lilith, jika dia menyatu dengan meridian manusia kita, dia akan menjadi kekuatan tambahan yang hebat. Fakta bahwa dia sudah bisa menggunakan iblis dan ki konvensional membuatnya semakin kuat, jadi ini membuatnya semakin kuat. Saya punya firasat bahwa dengan pertempuran yang akan datang ini, kita memerlukan semua bantuan yang bisa kita dapatkan. Kah, kamu akan membayarnya? Mungkin hanya masalah waktu sebelum percakapan mereka terputus. Tetapi untuk berpikir bahwa itu akan menjadi kata-kata yang sama yang telah diulang setidaknya selusin kali sejak mereka datang ke sini.
Tidak bisakah mereka memikirkan sesuatu yang lebih orisinal? Siapa yang akan membuatku membayar, sebenarnya? Dion, yang sudah mengirim avatarnya ke dunia batinnya untuk berlatih bantuan jiwa, tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Jadi dia memutuskan untuk menghibur ocehan mereka sejenak. Kami bukan yang terkuat. Ketika sang pewaris, Unblemished mengetahui situasi ini, kau akan membayarnya, Pev. Hahaha. Dion yang berusaha tetap tenang demi Amporae yang tertidur dalam pelukannya tidak dapat menahannya lagi. Ia tertawa terbahak-bahak yang menyebabkan Amporae yang tertidur mengerutkan kening dan bergerak-gerak di dadanya. Maaf, SST. Ia menepuk-nepuk kepala wanita itu seperti sedang membujuk anak kecil. Pada akhirnya, ia hanya berhenti setelah wanita itu menggenggam jubahnya dengan tangan kecilnya dan tersenyum puas sekali lagi. Bukan hanya Dion yang tidak dapat menahan tawanya, tetapi Madeline, Ri, dan Clara juga. Menggunakan Alauna untuk mengancam Dion? Apa yang bisa lebih lucu? Sekarang Dion paham apa sebenarnya kartu truf terakhir dari aliansi Sprite itu. Saat Dion pergi, putrinya tidak hanya bermalas-malasan. Ketidakhadiran Luna juga bukan tanpa alasan. Selama ini, mereka telah menstabilkan situasi aliansi Sprite mereka sebagai persiapan untuk turunnya medan perang kuno. Mereka harus memastikan semua urusan internal beres sehingga tidak ada bahaya yang tidak diinginkan dan tersembunyi yang mengintai saat benar-benar penting. Tentu saja, sebagai hasilnya, Alauna menjadi terkenal di dalam aliansi Sprite dan dia dikenal sebagai satu-satunya pewaris dan anak Luna. Hasil seperti itu tidak dapat dihindari dengan bakatnya. Namun, tidak ada yang tahu siapa ayahnya. Ini adalah topik spekulasi besar dalam banyak jamuan makan malam Sprite. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1948, pahit. Dari 8 orang jenius yang berlutut di sini, 4 diantaranya laki-laki. Tak ada satupun yang tidak bermimpi menikahi Alauna suatu hari nanti dan menggenggam keindahan paling utama bukan hanya dari aliansi Sprite mereka, tetapi juga alam fana itu sendiri dalam tangan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa rintangan pertama mereka menuju mimpi tersebut ada di depan mata. Sayangnya bagi mereka, mereka telah membuat ayah dari wanita cantik yang ingin mereka nikahi marah, tanpa mereka sadari. Pada saat itulah dunia mistis menara terbuka sekali lagi, memperlihatkan gambaran Dewi seperti peri yang turun dari langit. Mata ke-8 jenius itu berbinar penuh harap dan kegembiraan. Siapa lagi kalau bukan Alauna kecil? Namun, kata-katanya selanjutnya membuat mata mereka terbelalak kaget. Ayah, Dion tersenyum getir mendengar seruan putrinya. Ia tidak berencana untuk mengungkapkan sejauh mana hubungan dirinya dan Luna, apalagi Alauna. Setidaknya belum, paling tidak. Namun, ia tidak menyangka bahwa Alauna kecilnya yang biasanya penurut akan benar-benar melakukan hal nakal seperti itu sekarang. Dengan kecerdasan putrinya, Dion tidak percaya sedikit pun bahwa putrinya melakukan kesalahan yang tidak disengaja, memanggilnya secara refleks. Tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa putrinya melakukannya dengan sengaja. Alauna melayang turun dari langit dan mendarat sebelum menutup mulutnya seolah-olah dia telah membuat kesalahan. Namun, melihat ekspresi ayahnya, dia tahu bahwa tindakannya telah diketahui. Madeline terkikik, berdiri untuk menyambut dan mencubit pipi Alauna. Dasar kau pembuat onar. Aduh. Ibu Madeline, maafkan aku. Alauna cemberut dengan manis, berusaha lari dari jari-jari Madeline yang menusuk. Dion mendesah. Meskipun putrinya baru saja membuat jalan hidupnya semakin sulit, dia tidak tega memarahinya. Dia tahu persis mengapa putrinya melakukan hal seperti itu. Alauna kecil jelas-jelas mencintai ibunya, sama seperti dia mencintai Dion. Hubungan mereka sebagai ibu dan anak juga sangat dekat, terutama akhir-akhir ini saat Alauna membantu Luna mengelola peri surgawi. Tujuan rencananya jelas. Dia ingin Dion menerima Luna, atau setidaknya, memberi Luna status yang pantas diterimanya. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi istri Dion setidaknya tidak boleh menyembunyikan fakta bahwa mereka memiliki anak bersama. Jika orang lain mengetahui pikiran Alauna, mereka mungkin akan memuntahkan darah. Bagi mereka, Luna, sang tak bernoda, adalah sosok perkasa yang berdiri di atas hampir semua wanita di alam fana. Sebaliknya, menyembunyikan status Dion sebagai ayah dari anaknya lebih bermanfaat bagi reputasinya. Mengapa Alauna tampaknya berpikir bahwa menjadi ibu dari anak Dion adalah posisi yang begitu tinggi? Namun, siapa yang bisa menjelaskan cinta seorang anak perempuan kepada ayahnya? Di mata Alauna, tidak ada laki-laki yang lebih hebat daripada ayahnya sendiri. Jadi, tentu saja ia melihat status sebagai wanita hebat yang layak diterima oleh ibunya. Apa? Kamu baru saja memanggilnya apa? Bowai adalah seorang pria bertubuh tegap. Tingginya lebih dari 7 kaki dan merupakan jenius peringkat pertama di antara para peri tanah. Sementara kebanyakan peri memiliki tubuh yang lemah, dia merupakan pengecualian, memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan. Mirip dengan posisinya, temperamennya tidak berubah seperti gunung.
Dari 8 jenius yang berlutut, dialah satu-satunya yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Dia hanya diam-diam mengukir penghinaan ini ke dalam hati daunnya, menenangkan dirinya dan memicu keinginannya untuk tumbuh lebih kuat. Dari ke-8 orang itu, dialah satu-satunya yang menarik perhatian Dion. Bahkan, Dion hampir memiliki dorongan untuk menjadikannya murid ketiganya. Karakter seperti ini sungguh layak dipupuk. Meskipun, apakah dia menerima atau tidak adalah masalah yang sama sekali berbeda. Selain itu, bahkan Bowai pun tak kuasa menahan gemetar mendengar kata-kata Alauna. Pengungkapan itu terlalu mengejutkan. Dion tahu bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan. Ketika ke-8 jenius ini dikirim, mereka jelas dikirim dengan berbagai mekanisme pemantauan, sehingga orang-orang tua di luar itu bisa melihat apa yang terjadi tanpa ikut campur secara langsung. Tidak diragukan lagi mereka saat ini berlarian dengan rambut terbakar melihat para jenius yang mereka banggakan dengan mudah ditundukkan seperti ini. Karena terdesak ke sudut, mereka memohon dan meminta kepada peri surgawi untuk mengirimkan sang pewaris tak bernoda. Mempercayai bahwa dialah satu-satunya harapan mereka untuk menyelamatkan muka sebelum eselon atas tidak punya pilihan selain turun tangan. Namun siapa yang tahu bahwa tetua peri surgawi itu benar? Dia mencibir dan menerima permintaan mereka, mengetahui bahwa Alauna tidak akan pernah menyerang Dion. Tetap saja, bahkan dia tidak pernah menduga kata ayah akan keluar dari bibir sang pewaris. Bahkan dia punya dorongan untuk mencoba membersihkan telinganya, hanya untuk memastikan dia tidak salah dengar. Sekarang pergi. Setelah dimarahi Madeline, Alauna berjalan ke arah Dion yang masih berbaring di tempat tidur gantungnya dengan kepala tertunduk. Dia tidak berani mendongak dan menatap mata Dion. Meskipun di dunia fana dia sudah menjadi orang dewasa di pertengahan usia 20-an, di hadapan Dion, dia masih bertingkah seperti gadis kecil. Ayah, apakah ayah gila? Melihat Dion tetap diam, Alauna tidak dapat menahan diri untuk berbicara lebih dulu. Sebenarnya, dia belum pernah dimarahi sebelumnya. Dulu, saat dia berlatih dengan Dion untuk menyeberangi formasi yang melindungi mata kanan neraka, Dion pernah bersikap keras padanya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Namun, kali ini berbeda. Dion mendesah. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Ini salahku. Kau hanya menginginkan yang terbaik untuk ibumu. Aku mengerti. Dion mengirim Amporae ke tempat tidur yang nyaman di dunia batinnya sebelum berdiri. Segalanya menjadi lebih rumit, jadi dia tidak bisa lagi menangani masalah dengan santai seperti yang harus dia lakukan sekarang. Sebagai salah satu dari 5 pemimpin tertinggi aliansi Sprite, wajah Luna secara langsung terkait dengan iman mereka. Jika reputasinya disia-siakan, iman mereka akan anjlok. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1949, HMPH. Begitu semua orang mengetahui bahwa Sang Murni yang perkasa telah kehilangan kemurniannya hanya karena seorang ahli formasi Dao rendah, dampaknya akan sangat besar. Keempat faksi lain yang baru saja tertinggal kemungkinan akan menggunakan ini sebagai metode untuk melakukan serangan balik. Hanya ada satu solusi untuk masalah ini. Dion tidak bisa lagi mempermainkan generasi muda. Ia harus membuktikan bahwa bahkan di antara generasi tua, ia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika ia tidak bisa, reputasi Luna akan jatuh, dan ia bahkan bisa mengasingkan peri surgawi yang telah ia habiskan begitu banyak waktu untuk menstabilkannya. Seolah sesuai isyarat, gambaran penampakan Alauna di dunia mistik diproyeksikan agar dapat dilihat semua orang. Seperti ini, para peri surgawi mulai meragukan keputusan pemimpin mereka. Bagaimana mungkin dia, dengan statusnya yang tinggi, memilih untuk tidur dengan anggota generasi muda? Apakah dia wanita seperti itu? Saat bayangan wajah rupawan Dion terpampang di hadapan semua orang, keraguanku bertambah kuat. Apalagi saat Madeline, Clara, dan Ri terlihat berada di sampingnya. Mungkinkah Sang Maha Suci sebenarnya sedang membagi pria pilihannya dengan orang lain selain semua ini? Apakah dia benar-benar memilih pria berdasarkan penampilan dan bukan kemampuan? Pelakunya memang cepat. Bahkan belum beberapa menit sejak kata-kata itu keluar dari bibir Alauna, namun semua orang menyadari hal ini dalam sekejap. Lonceng para jenderal iblis yang memecahkan rekor demi rekor tiba-tiba menjadi tumpul. Namun, pemicu masalah ini tersenyum cerah, menyaksikan niat membunuh ayahnya meningkat dan membekukan seluruh ibu kota Sprite. Dia tidak bisa lebih gembira lagi. Setiap kali ayahnya mengalami kondisi seperti itu, pasti ada yang akan menderita. HMPH, ibuku membuat pilihan yang salah. Buka mata kalian dan lihat sendiri dengan jelas. Kamu, berdiri. Suara Dion terdengar dingin, menyebabkan 8 orang jenius itu menggigil tanpa sadar. Namun, 7 orang di antara mereka menghela napas lega ketika menyadari bahwa tujuan dari kata-katanya bukanlah mereka sendiri, melainkan Bowei. Bowei tidak mampu mengendalikan tubuhnya saat ki di sekelilingnya berputar dan membawanya ke arah Dion. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi setelah pulih dari keterkejutan atas kata-kata Alauna, gelombang-gelombang dikirimkan melalui hatinya.
Dunia mistis pertama dari menara pelatihan mereka ini secara khusus diciptakan untuk menghentikan kemampuan seseorang dalam mengendalikan ki atmosfer. Bagaimana Dion bisa dengan santai menghindari aturan-aturan ini? Aku sudah menyukaimu, kau akan menjadi muridku yang ketiga. Mata Boweye membelalak kaget. Bagaimana mungkin dia, dewa pertempuran peri tanah, yang kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Dion, bisa menjadi murid pria ini? Aku, sudah punya tuan, kata Boweye sambil menggertakkan giginya. Kalau begitu suruh dia datang dan menjemputmu. Kalau mereka berhasil, kau bisa tetap di bawah pengawasan mereka. Tapi menurutku, bakatmu terbuang sia-sia. Alauna tersenyum manis. Kau harus menerimanya, saudara Boweye. Menjadi murid ayahku akan menjadi anugerah besar untukmu. Bibir Boweye berkedut. Mendengar Alauna memanggil pemuda misterius ini dengan sebutan ayah begitu mudahnya, membuat semuanya menjadi jelas. Dion ini benar-benar telah meniduri yang tak bernoda. Alauna biasanya menjaga jarak dari pemuda lainnya, tetapi dia bukanlah gadis cantik yang dingin. Dia mewarisi banyak kepribadian ayahnya, jadi dia suka bersenang-senang, sarkastik, dan nakal. Jadi, meskipun ayahnya tidak terlalu dekat dengan siapapun, dia memiliki tempat yang hangat di hati banyak orang. Namun, satu-satunya dari 8 dewa perang yang disebutnya sebagai saudara adalah Boweye. Hanya saja dia tidak membuatnya kesal. Tanpa menunggu percakapan mereka selesai, Dion berjalan melewati 7 orang jenius yang berlutut. Putrinya mengikuti di belakang sementara Boweye melayang mengikuti mereka tanpa keinginannya. Sedangkan untuk Madeline, Ri, dan Clara, Dion juga mengirim mereka ke dunia batinnya. Meskipun orang-orang bodoh yang pasti akan datang itu tidak berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Alauna, ini tidak berarti mereka tidak akan mengancam istri-istrinya. Dion tidak akan memberi mereka kesempatan. Belenggu anjing laut, Dion dengan santai mengaduk desil, mengunci ke-7 jenius itu di tempatnya. Sekarang setelah ia membangkitkan indera keabadiannya, ia tidak perlu lagi berhati-hati dalam menyembunyikan harta karun 33 surga miliknya. Musuh-musuhnya akan terkejut. Di luar menara yang dipenuhi dunia mistis, sekelompok elit dengan cepat berkumpul. Setelah mendapat kesempatan sebesar ini, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Adapun Luna, dia duduk di istananya dengan ekspresi gugup yang tidak seperti biasanya yang tersembunyi di balik kerudungnya. Ketika dia mendengar kata-kata putrinya, meskipun dia langsung merasa hangat, perasaan itu segera berubah menjadi khawatir. Dia percaya pada Dion seperti halnya Alauna. Yang tidak dia percayai adalah dirinya sendiri. Apakah perasaan dan harga dirinya sepadan dengan tindakan Dion yang mengganggu sebagian rencananya sendiri hanya demi dirinya? Hal yang cerdas untuk dilakukan adalah mengabaikan situasi tersebut sepenuhnya. Bahkan jika fondasi peri surgawi yang dibangunnya sedikit berguncang, fondasi itu tidak akan runtuh dalam sehari. Ditambah lagi, dengan medan perang kuno yang runtuh begitu cepat, tidak ada cukup waktu bagi klan terkemuka di wilayahnya untuk mengambil dan memindahkan fondasi mereka. Kemungkinan besar, keempat faksi lainnya hanya akan menggunakan taktik ini sebagai kesempatan untuk membuat Luna mundur dari upaya mencari ganti rugi atas masalah penculikan Alauna. Dan semuanya akan berakhir seperti itu. Meskipun reputasinya akan ternoda, dia masih merupakan karakter tingkat keberadaan tinggi, bukan berarti aliansi Sprite akan melumpuhkan kekuatan mereka hanya demi menyingkirkannya. Akan lebih baik jika mereka menjaga keseimbangan yang baik. Jika Luna bisa memikirkan semua ini, dia yakin Dion juga bisa. Bukankah masuk akal jika Dion mempertimbangkan pilihannya dan memutuskan untuk melupakan perasaannya demi menyembunyikan kekuatan sejatinya sampai waktu yang tepat? Bahkan jika dia memilih jalan ini, Luna tidak akan menyalahkannya. Terlalu banyak orang yang mengintai dalam kegelapan, merencanakan kejatuhan Dion. Semakin sedikit yang mereka ketahui tentangnya, semakin baik. Dalam lubuk hatinya, Luna bahkan lebih suka Dion mengabaikan perasaannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1950, manja. Hal-hal yang terasa seperti sudah lama berlalu, dan benar-benar sudah lama berlalu bagi Dion, masih membebani hatinya. Beberapa dekade lalu, dia tidak benar-benar tahu seperti apa sosok ayah dari anaknya, tetapi sekarang dia yakin bahwa dia tahu. Dan sosok pria seperti ini. Dia merasakan kebahagiaan sejati bahwa mereka berbagi keajaiban seperti Little Alauna bersama. Karena pemahaman inilah Luna duduk dengan gugup, tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian darinya adalah kegugupan yang tidak masuk akal karena dia sudah tahu betul apa yang akan dilakukan Dion. Namun, sebagian lagi adalah kegugupan terhadap bagaimana masalah ini akan terungkap. Dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Dion. Saat itulah proyeksi mata Luna praktis mengungkap kata-kata yang membuat tubuh mungilnya bergetar. Dion melangkah keluar menara, menyaksikan banyak sosok berkumpul di langit. Saya melihat orang-orang di tempat tinggi punya kata-kata untuk diucapkan tentang masalah pribadi saya. Saya benar-benar ingin melihat siapa yang berani mengucapkan sepatah kata lagi tentang wanita saya, Dion Sacharo. Alauna kecil menyeringai nakal, menggenggam tangan ayahnya seperti anak manja.
Bahkan, dia menjulurkan lidahnya yang kecil kepada para ahli di langit. Banyak yang tidak bisa menahan sakit kepala melihat tindakan gadis kecil ini. Tidakkah dia tahu kata-katanya telah meledakkan bom di ibu kota Sprite? Apa yang masih membuatnya tersenyum? Beberapa orang percaya bahwa penilaian Alauna pasti dibutakan oleh rasa cintanya kepada ayahnya. Apakah dia benar-benar percaya bahwa ahli formasi Dao rendah ini berharga? Akan tetapi, bahkan mereka yang memiliki bias besar pun merasa sulit untuk mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Alasannya, sosok Boweye yang tak berdaya dan mengambang berada tepat di belakang Dion, diikat dengan tali tak kasat mata seperti seekor ayam yang menunggu untuk disembelih. Jika Dewa Perang Peri Tanah dapat ditangani dengan mudah, dan kejeniusan utama mereka, sang pewaris tak bernoda, begitu percaya diri. Mungkin segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat. Saya Waye, tetua ke-6 dari peri bumi. Bolehkah saya bertanya apa tujuan peri surgawi datang ke sini hari ini? Dia tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening melihat sosok Boweye. Budaya pemberian nama Sprite sedikit berbeda dari biasanya. Mereka lebih mementingkan gelar daripada segalanya. Hanya orang jenius yang biasa saja dan tidak relevan seperti yang ditemui Dion saat pertama kali menginjakkan kaki di tempat program pertukaran yang akan memiliki nama yang biasa saja dan hambar. Bagi orang jenius seperti Boweye, mereka akan diberkati dengan nama keluarga mereka, menerima gelar kedewasaan yang menyertakan nama klan mereka. Bagi para tetua seperti tetua ke-6 Waye, mereka juga diberi nama ini, tetapi konsepnya jauh berbeda. Mereka tidak memiliki hak atas nama unik seperti Boweye dan hanya dapat mengambil gelar tetua Waye untuk diri mereka sendiri. Mereka hampir tidak berbeda dari prajurit bernomor dari Asosiasi Perlindungan Binatang. Ini menunjukkan bahwa tetua ke-6 Waye sendiri tidak terlalu berbakat, tetapi butuh waktu untuk mencapai posisinya saat ini. Namun, sebagai tetua ke-6 klan Waye, klan teratas dari Earthen Sprite, ia masih merupakan ahli alam formasi Dao Puncak. Bahkan, ia secara mengesankan berada di puncak tahap ke-11. Ini saja menunjukkan kekuatan aliansi Sprite bahwa ia hanyalah tetua ke-6. Kurasa kau salah paham, Dion berkata dingin. Pertama-tama, kau tidak punya hak untuk berbicara padaku. Seorang tetua ke-6 yang hanya menatapku dari langit. Turunlah ke sini. Kehadiran yang dahsyat meliputi langit. Para Sprite memiliki tubuh yang lemah sejak awal. Hanya ada sedikit pengecualian untuk aturan ini. Menghadapi Dion yang memiliki konstitusi tubuh berlian Titan, tetapi juga telah mengembangkan kehadirannya menjadi niat bela diri berkat kumpulan darah klan Pride. Apakah para tetua yang lebih rendah ini benar-benar percaya bahwa mereka dapat melawannya? Pakar demi pakar jatuh dari langit. Mereka yang tadinya hanya menonton pertunjukan bagus langsung tercengang oleh perubahan kejadian itu. Dia sama sekali tidak sederhana. Sepertinya Lady Aritzia harus bekerja keras. Para pemuda klan Sapientia yang sebelumnya berbicara di rumah teh jelas datang untuk menyaksikan kegembiraan itu. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan pengungkapan tiba-tiba bahwa saingan Aritzia adalah orang dari Yang Maha Kuasa? Para tetua yang datang ke sini jelas bukan yang terbaik. Di antara mereka, yang memiliki kedudukan tertinggi hanyalah tetua kelima. Mereka mengira bahwa hanya ini yang diperlukan untuk menghadapi anggota generasi muda. Meskipun Dewa Pertempuran memiliki bakat yang hebat, mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh para pria dan wanita tua di sini. Namun, dalam sekejap menjadi jelas bahwa Dion Sacharo ini tidak mudah ditangani. Mereka telah salah perhitungan dan akhirnya menamparkan wajah mereka lebih parah. Sekalipun Dion tidak berbuat apa-apa lagi, dia telah membuktikan bahwa dia berdiri di atas banyak eselon atas aliansi Sprite. Tidak layak bagi yang tak bernoda? Kata siapa? Alauna terkekeh pelan. Siapa yang meminta kalian semua meremehkan ayahku? Kalau dia ingin membunuh kalian semua, itu semudah membalikkan telapak tangan. Kalian seharusnya bersyukur bahwa dia hanyalah ahli formasi Dao rendah. Kalau tidak, bukankah kalian akan lebih malu? Perubahan peristiwa yang tiba-tiba telah membuat mereka semua melupakan titik yang mencolok ini. Dion masih berada di seperempat terendah alam formasi Dao. Tidak seorang pun di antara kalian layak berbicara dengan ayahku. Jadi, aku akan menyelesaikan kata-katanya untuknya. Tindakan ayahku tidak ada hubungannya sama sekali dengan peri surgawi. Kalau kalian belum mengerti, wanita menikah dengan klan pria mereka, bukan sebaliknya. Nama belakangku bukan Moon, melainkan Sacharo karena suatu alasan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.